Kota Mekah, Arab Saudi, dan Aceh dilanda hujan deras berkepanjangan yang memicu banjir besar di berbagai bagian kota. Curah hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, membuat aliran sungai meluap, sistem drainase kota tidak mampu menampung air, dan sejumlah ruas jalan utama berubah menjadi arus deras yang berbahaya. Hujan di Mekah tidak turun sebentar. Ia turun tanpa jeda, seolah langit menumpahkan seluruh isinya. Air datang bukan dengan suara lembut, melainkan dengan desakan yang tak bisa ditawar. Pelataran yang biasanya dipenuhi langkah kaki manusia, kini dipenuhi arus air. Beberapa saksi mata menyebut, air menggenang hingga setengah meter. Puluhan orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tempat yang selama ini mereka kelilingi, yang mereka anggap aman, kokoh dan abadi, terendam banjir. Tak ada teriakan kemenangan, tak ada kebanggaan, yang ada hanya diam, kaget, dan kebingungan. Namun pertanyaan lain muncul, lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih berat. Apakah Tuhan memberi cobaan dengan air seperti pada zaman Nuh? Ataukah air itu datang sebagai peringatan? Di Alkitab, itulah ritual penyesatan. Mereka berdoa mengarah di satu tempat, seakan-akan Tuhan berada di situ. Dan di titik inilah Alkitab berbicara dengan sangat tegas dan jujur. Firman Tuhan berulang kali mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah terikat pada satu arah, satu bangunan, atau satu titik geografis. Ketika manusia mulai percaya bahwa keselamatan terletak pada arah, bukan pada pertobatan. Ketika keyakinan bertumpu pada gerakan tubuh, bukan pada ketaatan hati, maka ibadah kehilangan roh dan tinggal kulitnya saja. Air yang menggenang hari itu seolah berkata tanpa suara, bahwa Tuhan tidak tinggal di batu, tidak menetap di bangunan, dan tidak bergantung pada ritual manusia. Pada zaman Nuh, air datang bukan sekadar karena hujan. Air datang karena manusia menolak kebenaran terlalu lama. Mereka tetap beribadah menurut cara mereka sendiri, tetapi menutup hati terhadap kehendak Tuhan yang sejati. Dan hari ini, pertanyaan itu kembali menggema. Apakah manusia sudah belajar atau masih mengulangi kesalahan yang sama dengan nama yang berbeda, dengan ritual yang lebih megah, namun dengan hati yang tetap jauh? Namun air menyingkapkan. Ia menyingkapkan apa yang benar-benar kita percayai. Ia menyingkapkan apa yang kita andalkan saat simbol runtuh. Ia menyingkapkan apakah iman kita berdiri di atas kebenaran atau hanya di atas kebiasaan. Karena Tuhan tidak mencari orang yang paling sering mengelilingi simbol, Tuhan mencari hati yang hancur dan taat. Bukan mereka yang paling sibuk berdoa, tetapi mereka yang hidupnya selaras dengan kebenaran. Dan ketika tempat yang dianggap abadi terendam air, manusia dipaksa berhenti. Bukan untuk panik, tetapi untuk berpikir, apakah selama ini kita mendekat kepada Tuhan atau hanya mengelilingi bayangannya? Dan air itu tidak berhenti di satu tempat. Ia juga datang ke Aceh, wilayah yang selama ini dikenal sebagai Serambi Mekah. Aceh yang kerap menyebut dirinya paling dekat dengan nilai-nilai ilahi. Aceh yang suaranya sering lantang di ruang publik, termasuk ketika berbicara keras tentang bangsa lain, tentang Israel, tentang siapa yang dianggap benar dan siapa yang dianggap salah. Namun hari itu, air tidak datang sebagai pendengar pidato. Air tidak datang sebagai penonton debat. Air datang sebagai kenyataan. Hujan turun berhari-hari. Sungai meluap. Tanah kehilangan kekuatannya. Dan rumah-rumah warga kembali tergenang. Di Aceh, manusia sangat cepat menunjuk keluar. Cepat menilai bangsa lain. Cepat mengutuk pihak lain. Cepat merasa diri paling lurus. Namun Alkitab justru berkali-kali mengingatkan, penghakiman tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Ketika air datang ke Aceh, pertanyaannya bukan tentang siapa yang paling salah di luar sana, melainkan apakah kita sudah hidup seturut kebenaran yang kita suarakan? Karena air seringkali tidak datang untuk membungkam mulut,
tetapi untuk membuka mata. Air yang menggenang di Mekah dan air yang meluap di Aceh bukan dua kisah terpisah. Itu satu pesan dengan dua bahasa, bahwa Tuhan tidak bisa diperalat oleh simbol, tidak bisa dibela dengan teriakan, dan tidak bisa dipuaskan dengan ritual tanpa ketaatan. Bahwa iman yang sejati tidak diukur dari seberapa keras kita mengutuk pihak lain, tetapi dari seberapa jujur kita mengoreksi diri sendiri. Jika Aceh adalah serambi Mekah, maka serambi itu juga tempat orang berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam. Dan berhenti berarti bertanya, sudahkah kita masuk ke kebenaran, atau baru berdiri di ambangnya sambil berteriak? Karena air telah berbicara di Mekah dan di Aceh. Dan pesan itu sama, tidak ada manusia, tidak ada kota, tidak ada identitas yang kebal dari koreksi Tuhan. Sore ini kita diajak merenungkan dua tragedi besar yang mengguncang nurani. Hujan berkepanjangan dan banjir dahsyat yang melanda Makkah dan Aceh. Dua tempat, dua konteks, namun satu suara peringatan yang sama, datang melalui air. Di Makkah, hujan tidak turun sebentar. Ia turun tanpa jeda, seolah langit menumpahkan seluruh isinya. Air datang bukan dengan bisikan lembut, melainkan dengan desakan yang tak bisa ditawar. Pelataran yang biasanya dipenuhi langkah kaki peziarah, kini dipenuhi arus air. Beberapa saksi mata menyebut genangan mencapai 0,5 meter. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada kebanggaan. Yang ada hanya diam, kaget dan kebingungan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih berat. Apakah air ini cobaan atau peringatan? Di titik inilah firman Tuhan berbicara dengan tegas dan jujur. Kitab suci mengingatkan bahwa Allah tidak pernah terikat pada satu arah, satu bangunan, atau satu titik geografis. Allah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Ia tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Tuhan bukan objek yang bisa ditunjuk dengan jari, bukan simbol yang bisa dikelilingi berulang-ulang, dan bukan kehadiran yang dapat dikurung oleh tembok, lantai, atau arah doa. Ketika manusia mulai percaya bahwa keselamatan terletak pada arah, bukan pada pertobatan, ketika keyakinan bertumpu pada gerakan tubuh, bukan pada ketaatan hati, saat itulah ibadah kehilangan roh dan tinggal kulitnya saja. Air yang menggenang hari itu seolah berkata tanpa suara, Tuhan tidak tinggal di batu, tidak menetap di bangunan, dan tidak bergantung pada ritual manusia. Kitab Kejadian menyingkapkan pola yang menggetarkan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging. Kejadian 6 ayat 3. Pada zaman Nuh, air datang bukan semata karena hujan, melainkan karena kebenaran ditolak terlalu lama. Ibadah tetap berlangsung, tetapi hati tertutup bagi kehendak Allah yang sejati. Pertanyaan itu kini bergema kembali. Apakah kita sudah belajar atau masih mengulangi kesalahan yang sama dengan nama berbeda dan ritual lebih megah, namun hati tetap jauh? Air tidak hanya singgah di satu tempat, ia juga datang ke Aceh, wilayah yang kerap disebut serambi Mekah. Hujan turun berhari-hari, sungai meluap, tanah kehilangan kekuatannya. Rumah-rumah kembali tergenang. Di sini firman Tuhan menantang kita untuk tidak cepat menunjuk keluar. Karena waktunya telah tiba untuk penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. 1 Petrus 4 ayat 17. Ketika air datang ke Aceh, pertanyaannya bukan tentang siapa yang paling salah di luar sana. Bukan tentang bangsa lain, bahkan bukan tentang Israel. Melainkan, apakah kita telah hidup seturut kebenaran yang kita suarakan? Sebab air seringkali tidak datang untuk membungkam mulut, tetapi untuk membuka mata. Air yang menggenang di Makkah dan air yang meluap di Aceh bukan dua kisah terpisah. Itu satu pesan dengan dua bahasa, bahwa Tuhan tidak bisa diperalat oleh simbol, tidak bisa dibela dengan teriakan, dan tidak bisa dipuaskan dengan ritual tanpa ketaatan. Firman menegaskan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
Mazmur 51 ayat 19. Tuhan tidak mencari mereka yang paling sibuk mengelilingi simbol, melainkan hati yang hancur dan taat. Bukan mereka yang paling keras mengutuk pihak lain, melainkan mereka yang paling jujur mengoreksi diri. Jika Aceh adalah serambi, maka serambi adalah tempat berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam. Berhenti berarti bertanya, sudahkah kita masuk ke kebenaran, atau baru berdiri di ambangnya sambil berteriak? Karena air telah berbicara di Makkah dan di Aceh. Pesannya sama, tidak ada manusia, tidak ada kota, tidak ada identitas yang kebal dari koreksi Tuhan. Kiranya sore ini kita tidak sekadar terharu oleh peristiwa, tetapi bertobat oleh kebenaran dan melangkah pulang dengan hidup yang selaras dengan kehendak-Nya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan,
tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai.
Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.